Pak, terima kasih kesempatan pada saat ini. Saya meminta waktu Bapak sebentar ya terkait mengenai tugas kami di grup penggerak angkatan 11 tentang mewawancarai Bapak dan Ibu guru kepala sekolah tentang bagaimana Bapak dan Ibu kepala sekolah di sekolah tertentu bisa mengambil sebuah keputusan-keputusan dalam menyepakati hal tentang kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah kita, Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini, Pak, yang perlu saya tanyakan kepada Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika moral di sekolah kita di Ulubose ini, Pak? Baik, Pak Dino, terima kasih. Sebagai pimpinan sekolah atau kepala sekolah, tentu ibaratnya sebagai orang tua di rumah, dan juga terdapat anggota keluarga yang lain, anak-anak dan beberapa keluarga yang lain juga. Tapi dalam menghadapi suatu dilema dalam keluarga, tentu ada kebijakan yang dilakukan oleh seorang orang tua. Dan sama halnya dengan di sekolah kita di sini di Indonesia, yaitu pertama sekali mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi, dan selanjutnya kesimpulan itu dapat digambarkan sebagai bahan untuk melanjuti pengambilan keputusan baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral, sehingga tidak ada kubu atau seseorang yang dirugikan. Semua keputusan rapat atau keputusan apa yang diambil adalah berdasarkan kesepakatan bersama. Demikian, Pak, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Nah, jadi selama ini bagaimana juga Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, ya terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah seperti itu? Bapak, terima kasih. Dalam mengambil suatu keputusan, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa keputusan itu harus berdasarkan mufakat sebagai hasil dari musyawarah, dan mencoba menempatkan diri pada posisi orang lain, mengemukakan pendapat dengan asas musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan asas kekeluargaan, berdiskusi, Pak, dengan menggunakan akal sehat dan hati nurani. Itu menurut saya dalam hal tahapannya pengambilan keputusan, ya, Pak, ya. Baik, saya menarik sekali, Pak. Jadi tentu ketika Bapak mengatakan tadi, ya tentu dalam bentuk diskusi, ya, kesepakatan bersama dengan Bapak Ibu guru. Tentu dalam pengambilan keputusan ini, Pak, apakah memang ada prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam bentuk prosedurnya, Pak? Ya, bagaimana, Pak, sebelum mengambil keputusan? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa pertama, bahwa sebagai seorang kepala sekolah tentunya mengidentifikasi dulu permasalahan yang apa yang akan terjadi atau yang dapat timbul untuk semua alternatif tindakan yang dilakukan. Berdiskusi dengan rekan sejawat atau atasan saya atau di dinas pendidikan, serta mengevaluasi tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. Oke, Pak. Jadi berikutnya, Pak, yang dengan pertanyaannya adalah apa hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, tentu kita mengutamakan, Pak, rasa peduli yang berorientasi pada aturan yang benar.
mengutamakan serta mengedepankan hak orang lain dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Oke Pak. Nah kemudian selama ini Pak, mungkin dalam pengambilan keputusan itu ya merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, dan pada kasus-kasus dilema etika mungkin ada tantangan yang bagaimana yang Bapak rasakan? Ya, sering terjadi dimanapun pada suatu unit kerja ini Pak. Salah satunya adalah tidak adanya solusi yang jelas dan sesuai dengan norma etika. Harus memilih di antara dua tindakan yang berbeda. Ada tidaknya kesesuaian antara keputusan dengan prinsip individu. Maka apa keputusan, kalau sudah keputusan wajib dilaksanakan. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Kemudian Pak, tentu dalam pengambilan keputusan ini Pak, mungkin ada sebuah tata kala atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan pada saat mengambil keputusan seperti itu? Dalam penyelesaian sebuah dilema etika Pak, tentu tidak terjadwal dalam hal penyelesaiannya, tapi dapat dilakukan beberapa hal dalam mengambil keputusan. Di antaranya, pertama sekali diidentifikasi situasi atau dilema etika, dibuat daftar tindakan, dan terakhir mengambil tindakan atau evaluasi. Demikian Pak. Oke Pak, menarik sekali Pak. Kemudian Pak, ada lagi pertanyaan yang penting ini Pak. Dalam pengambilan keputusan ini Pak, apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, menurut saya kita berorientasi pada aturan yang benar, atau mengutamakan rasa peduli dan berpikir kritis yang berbasis pada hasil akhir. Demikian Pak. Ya, oke Pak. Satu lagi nih Pak. Satu lagi Pak ya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, mungkin pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Ya, sekali lagi soalnya. Ya, sekali soalnya yang terakhir ini Pak, mungkin dari semua apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, ya mungkin apa pembelajaran yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak pada saat pengambilan keputusan dilema etika, yang merupakan pembelajaran Pak apa? Ya, terima kasih Pak. Kita ini sebagai salah seorang guru, tentu kita harus mempertimbangkan beberapa hal dalam dilema etika. Kita harus mempertimbangkan hak orang lain yang didasarkan pada nilai-nilai seperti kejujuran serta keadilan. Dilema etika mendorong kita untuk mempertimbangkan konsekuensi tindakan dengan lebih mendalam lagi. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban terakhir, dan terima kasih. Baik Pak, luar biasa Pak, saya mengucapkan terima kasih Bapak atas semua jawaban yang sudah Bapak sampaikan dari pertanyaan ini. Ini sangat membantu saya untuk bisa melanjutkan kegiatan program guru penggerak angkatan 11 di Kota Gunung Pak. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Terima kasih.